Halo sahabat bengkel oke, kali ini saya akan membahas tentang servis sistem rem, bagaimana prosedurnya dan apa saja yang kita cek. Simak video ini sampai habis. Servis sistem rem ini diperlukan setiap 20.000 km atau 1 tahun sekali secara rutin. Servis rem berfungsi untuk menjaga komponen-komponen rem dapat diketahui kerusakannya lebih awal sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih fatal pada servis berikutnya. Kendala-kendala yang sering terjadi pada sistem rem, misalnya rem bunyi, rem getar saat digunakan pada kecepatan tertentu, rem tidak pakem, rem terasa nyeplos, dan lain sebagainya. Jika mobil Anda mengalami hal demikian, segera lakukan servis sistem rem. Tanda lain mobil Anda memerlukan servis rem bisa dilihat dari tuas handrem. Jika tuas handrem melebihi 7 klik saat ditarik, maka menandakan mobil Anda perlu segera diservis. Kita coba mobil ini, contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuas handrem ini melebihi 10 klik, menandakan kondisi sistem rem memerlukan servis rutin, servis brake system. Item pertama yang kita cek adalah minyak rem. Pastikan volume minyak rem tidak berkurang berlebihan. Jika mengalami kurang berlebihan, berarti kondisi sistem rem mengalami kebocoran. Kemudian kita cek kondisi minyak rem keruh atau sudah kotor. Apabila minyak rem sudah keruh, menandakan minyak rem memerlukan penggantian atau pengurasan. Biasanya penggantian minyak rem atau pengurasan minyak rem dilakukan setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali secara rutin. Kemudian kita cek sistem rem bagian depan. Pertama kita cek selang-selang sistem rem pengereman, apakah ada kebocoran atau tidak. Jika ada kebocoran, lakukan perbaikan atau penggantian spare part. Lalu kita lepas kampas rem, kita cek kondisi kampas rem. Nah, apabila sudah seperti ini, menandakan kampas rem sudah habis. Ini menunjukkan kampas rem jarang dicek ya. Jadi kita sebagai pengguna lebih aware atau lebih teliti dalam memakai. Apabila sudah terasa bunyi, segera lakukan servis rem untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Jika sudah terlanjur seperti ini, maka kampas rem ini akan makan ke rotor disknya, piringannya, seperti ini. Piringan menjadi tidak rata karena besi bertemu dengan besi. Kalau sudah seperti ini, kerusakan menjadi lebih parah daripada servis rutin. Solusinya kita bubut atau ganti piringan cakram. Apabila ketebalannya masih masuk spesifikasi, maka diizinkan untuk dilakukan bubut untuk menghemat biaya perbaikan. Kemudian yang kita cek adalah pin kaliper. Pastikan pin kaliper ini tidak macet. Pastikan pin kaliper ini bisa naik turun. Pin kaliper bawah, kemudian pin kaliper yang atas. Jika macet, pin kaliper ini bisa membuat kampas rem cepat habis. Kemudian periksa juga seal dust cover. Seal dust cover ini berfungsi untuk melindungi piston dari kotoran yang dari luar. Apabila seal dust cover ini sobek, maka kotoran akan masuk dan menyebabkan karat pada piston kaliper ini. Apabila piston kaliper ini berkarat, maka sistem rem akan macet sehingga membuat kampas rem cepat habis. Kemudian lanjut ke rem yang belakang. Rem belakang ini menggunakan tromol. Kita cek kondisi brake shoe atau sepatu rem, kampas rem belakang kanan kiri. Lihat ketebalannya. Apabila brake shoe ini sudah tipis,
maka segera lakukan penggantian agar tidak terjadi kerusakan pada bagian dalam tromol. Apabila memaksakan menggunakan brake shoe yang sudah tipis, dapat menyebabkan bagian tromol ini menjadi luka. Apabila sudah luka, maka biaya perbaikan akan semakin membengkak. Kemudian untuk rem belakang kita cek seal master rem bawah atau wheel cylinder. Kita lepas, kita buka seperti ini. Apabila ada basah atau minyak rem menandakan seal ini bocor. Pastikan tidak ada kebocoran. Wheel cylinder ini berfungsi untuk menekan tromol supaya mobil melambat atau berhenti. Kemudian nanti kita setel bagian sini. Setelah diservis, kita bersihkan, nanti kita setel bagian penyetelannya supaya jumlah klik pada handrem menjadi berkurang. Yang tadi awalnya lebih dari 10 klik menjadi standar kembali, yaitu 7 klik. Untuk rem belakang, kita cek juga untuk kabel handrem. Pastikan kabel handrem ini dalam kondisi yang bagus. Dan pastikan juga selang-selang sistem rem. Pastikan tidak ada kebocoran pada selang-selang sistem rem. Oke, itu tadi penjelasan tentang servis sistem rem di bengkel Okai. Apabila Anda mengalami kendala atau bunyi-bunyi pada sistem rem Anda, segera lakukan pengecekan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah pada sistem rem Anda. Oke, terima kasih. Jika channel ini bermanfaat, bantu subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi.